syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya hingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat di acara Career Day SMPAM TV Media Edukasi Dakwah Pencerahan. Masih bersama dengan saya Cynthia Kartika Kamanasari, Guru BK SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Guru BK bukan bangku kosong, tapi sahabat siswa meraih asa. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di antara kita semua dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring Munthilan bersama dengan Bapak Dr. Andes Bima Sugiarto, Kepala Sekolah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan senantiasa diberikan kesehatan dalam berkumpul bersama orang-orang yang terkasih. Di antara kita juga dibersamai oleh kakak-kakak taruna taruni dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Di sini mungkin kakak-kakak bisa berkenalan terlebih dahulu kepada pemirsa SMPAM TV semuanya. Jadi apabila nanti bertemu di luar atau dimanapun bisa bertegur sapa dengan kakak-kakak semuanya. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Taruna Hirta Mahendra, kelas 11 di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, asli Gunung Kidul, Wonosari, kelahiran 16 Mei 2004. Dan juga saya sebagai alumni dari SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin ini angkatan keempat dan angkatan pertama untuk program boarding school. Kalian semua bisa memanggil saya dengan nama Bang Yata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan nama saya Taruni Alifia Zawalaili. Saya salah satu siswa dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring Munthilan, dari kelas 11 IPS seperti hari tadi. Dan saya berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Kalian bisa memanggil saya Kak Alifia. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Sabita Sadisa Jinaya. Insya Allah kalian masih mengenal saya. Saya merupakan siswa dari SMA Taruna Muhammadiyah dari kelas 10 MIPA. Saya berasal dari Gunung Kidul, Wonosari, dan juga saya merupakan alumni dari SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin di angkatan kelima. Terima kasih. Terima kasih kakak Taruna Taruni yang tadi kita sudah berkenalan dengan Kak Herta, kemudian Kak Alivia dan Kak Sahda yang saat ini sedang bersekolah di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring yang nantinya akan sharing dengan kita semua mengenai pengalaman yang didapatkan di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Baik, pemirsa SMPAM TV, untuk mempersingkat waktu, kali ini kita akan mulai saja berbincang-bincang dan mengenal lebih dekat lagi dengan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Untuk waktu dan tempat, pada Bapak Dr. Andes Bima Sugiarto, saya persilakan. Terima kasih Ibu Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama saya ingin menyapa dulu kepada bapak-bapak dan ibu
ibu-ibu wali murid SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari beserta anak-anakku semuanya yang sampai saat ini masih belajar di rumah. Bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah Allah mempertemukan kembali saya dengan SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin ini setelah beberapa tahun lalu kami sudah sempat bersilaturahim, tapi sekarang kita bertemu lagi dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi makna dari silaturahim kita. Saya dari SMA Taruna Muhammadiyah Mumpring dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku semua. Semoga Allah beri memberkahi pertemuan kita. Amin. Baik, begini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya beserta ibu moderator yang kami hormati. Kami ingin silaturahmi ini membawa manfaat untuk kita semuanya, untuk bapak, ibu, demikian juga untuk putra putri bapak ibu semuanya. Bahwa SMA Taruna Muhammadiyah Mumpring ini yang terletak di Desa Mumpring, Kecamatan Magelang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ini saya ditemani juga oleh taruna-taruni, kami menyebutnya mereka siswa-siswi ini taruna-taruni yang sudah diperkenalkan di awal tadi. Nah, untuk lebih jauhnya saya ingin perkenalkan tentang siapa, bagaimana, mengapa SMA Taruna Muhammadiyah Mumpring itu. Tentu yang terbersih di dalam benak Bapak Ibu semuanya, anak-anakku, terutama kelas 9 ya. Nah, ini tahun terakhir untuk berada di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin ini. SMA Taruna Muhammadiyah Mumpring ini sebuah sekolah dengan konsep mengkombinasikan antara kurikulum nasional, kurikulum sekolah nasional, kemudian kurikulum Ismubar Al-Islam Kemuhammadiyahan, dan kemudian kurikulum ketarunaan. Nah, jadi ini nanti yang menjadi pembeda antara sekolah SMA yang satu dengan kami SMA Taruna Muhammadiyah Mumpring. Artinya bayangan Bapak Ibu semuanya, bayangan anak-anakku semuanya, taruna adalah sebuah suasana, situasi yang kami ciptakan untuk para generasi muda, khususnya yang memasuki jenjang usia remaja SMA. Ini kita bentuk menjadi seorang yang berdisiplin tinggi, tertib, bertanggung jawab pada diri sendiri dan pada orang lain, namun dengan memiliki akidah yang kuat, akhlak yang bagus, serta taat dalam beribadah. Nah, ini salah satu dari program kami. Kenapa kami menyebutnya sebagai SMA Taruna Muhammadiyah? Satu-satunya sekolah dengan konsep yang seperti ini di Indonesia baru ada di Mumpring, SMA Taruna Muhammadiyah Mumpring. Karena sekaligus bahwa kami menjadi salah satu pilot proyek dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Ya, kebetulan juga Bapak Dr. Haidar Nasir, Bapak Ketua Umum kita, Profesor Dr. Haidar Nasir sebagai Dewan Penasihatnya. Nah, karena itu kami terus berupaya membentuk generasi muda Muhammadiyah khususnya agar kelak siap menjadi penerus pemimpin bagi bangsa Indonesia umumnya dan tentu saja bagi persyaratan Muhammadiyah. Nah, kemudian
Tentu kata-kata Muhammadiyah ini karena kita berada di dalam satu naungan yang namanya Persyarikatan Muhammadiyah sebagai bapak dan ibu beserta anak-anak beberapa. Adapun visinya adalah menjadi sekolah pilihan utama yang menghasilkan insan berprestasi, berkarakter Islam, berjiwa pemimpin, berwawasan kebangsaan, serta mampu berkompetisi di tingkat nasional. Nah, ini yang menjadi acuan bagi kami untuk menjalankan program-program kami, melaksanakan program-program kami, sehingga akan menjadi harapan kami ini bisa terwujud. Sebagaimana tagline dari SMA Taruna Muhammadiyah itu adalah sekolah calon pemimpin. Nah, bagaimana untuk sekolah calon pemimpin? Ini nanti yang akan kita jelaskan lebih jauh lagi. Kemudian Bapak Ibu dan anakku semuanya, kami punya obsesi besar, kami punya harapan besar, punya impian besar. Kelak para alumni SMA Taruna Muhammadiyah Gunung harus bisa menjadi seorang yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dengan dilandasi akidah yang kuat, kemudian punya kepedulian terhadap nasib negara bangsa ini, Indonesia. Oleh karena itu kami berharap di suatu saat anak-anak kami ini, taruna-taruni ini bisa meneruskan perjuangannya Bapak Jenderal Sudirman, meneruskan perjuangannya Bapak Ki Bagus Hadikusumo, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Kasman Sinodimejo, Bapak Insinyur Juanda, dan lain-lain. Mereka sebagai tokoh-tokoh Muhammadiyah, pendahulu kita yang kemudian punya peran besar di dalam kehidupan kebangsaan dan negara di Indonesia. Nah, harapan kami sana. Oleh karena itu, mengapa kami sangat mementingkan bahwa pembentukan karakter kepemimpinan dengan sikap disiplin yang kuat, kebiasaan hidup tertib, hidup rapi, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap orang lain, ini menjadi salah satu pokok dari apa yang kami ajarkan, kami latihkan, dan kami didik kepada mereka. Harapan kami ke sana. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, tapi jangan berpikir anak-anak semuanya, terutama anak-anakku ya, jangan berpikir kemudian wah kehidupan di sana berarti kaku dan tidak bebas. Tidak. Membentuk karakter kedisiplinan, tanggung jawab, ketertiban, dan kerapian itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih enak, manusiawi, dan dengan usahanya, dengan guru-gurunya juga bisa berkomunikasi dengan sewajarnya. Nah, ini kemudian yang saya kira nanti para taruna-taruni mungkin akan berbicara lebih jujur tentang apa pengalaman mereka, kesan mereka selama belajar di SMA Taruna Muhammadiyah. Selanjutnya, Bapak Ibu yang akan hormati beserta anak-anakku semua yang saya cintai, saya banggakan. Nah, karakter utama yang menjadi landasan kami, acuan kami, dan harapan kami, tujuan untuk mendidik anak kita semuanya, yaitu terkait dengan prestasi. Bukan berarti kemudian ketika anak-anak kita taruna ini dilatih untuk memiliki karakter dan jiwa kepemimpinan, kemudian tidak penting yang namanya belajar berprestasi. Itu adalah sesuatu yang wajib bagi SMA Taruna Muhammadiyah. Sekalipun kami berdiri belum terhitung lama, tahun 2017 pada saat.
atau 2018 ya, sekitar itulah. Itu langsung peserta didik kita Taruna Toruni dalam waktu itu kelas 10 sudah bisa menjadi juara 2 untuk penulisan artikel populer ilmiah. Artinya apa yang menjadi bakat mereka itu tetap kita asah, kita kembangkan. Kegiatan lomba olimpiade sekolah-sekolah Muhammadiyah tingkat nasional, alhamdulillah juga Taruna Toruni bisa membawa pulang medali emas, perak serta perunggu. Yang ini menjadi sebuah kejutan barangkali bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah. Yang kedua, terkait dengan karakter utama yang kami bangun adalah jiwa kepemimpinan. Ini yang menjadi ciri khas kami. Bagaimana kami membangun sekolah ini dalam suasana dari kelas 10 sampai kelas 12 ini tak lepas dari upaya pembentukan bagaimana menjadi seorang pemimpin, memiliki jiwa kebersamaan, jiwa korsa, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap orang lain. Kenapa itu saya ulang-ulang, bertanggung jawab terhadap diri sendiri? Sekarang tidak mudah menemukan generasi muda yang bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri saja, mungkin agak susah, apalagi bertanggung jawab terhadap orang lain. Nah, itulah yang kemudian kami tanamkan pada mereka. Jiwa korsa itu yang kemudian akan membentuk mereka atas perilaku tutur kata mereka yang bisa berimbas terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap orang lain. Nah, kemudian itu semuanya kita landasi dengan karakter Islam. Orang banyak berbicara tentang karakter, tapi kami lebih menguatkan lagi karakter itu adalah karakter yang Islam. Sebagai contoh Bapak Ibu, anak-anak semuanya, misalkan anak-anak kita makan atau minum, kita sering diperlihatkan iklan-iklan di televisi, seolah-olah itu menjadi sebuah lifestyle gaya hidup. Minum dan makan dengan tangan kiri itu adalah sebuah kebanggaan. Padahal bagi kita yang beragama Islam, makan, minum itu hendaknya memakai tangan kanan. Ini kan persoalan yang kelihatannya remeh, sepele, tapi kadang-kadang tidak diperhatikan. Nah, karakter semacam ini yang kita bangun pada untuk Taruna Toruni ini sehingga mereka menjadi pemimpin yang agamis dan murni Islam. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, beserta anakku yang saya cintai, saya banggakan, kami berharap dan kami menyatakan yang kuat seluruh guru dan karyawan, mulai dari kepala sekolah, mulai dari pengurus kepala sekolah sampai dengan penjaga sekolah, satpam, semua harus bisa menyesuaikan dengan program yang kami canangkan, sehingga yang dipelajari oleh para taruna-taruni itu tidak hanya dari guru dan dari buku di atas meja belajar, tapi mereka bisa belajar dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan. Oleh karena itu senantiasa kita jaga semua guru karyawan, semua tingkat juga harus bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya. Dalam hal ini karena kami Muhammadiyah. Nah, selanjutnya karakter positif yang selalu kami tanamkan di samping 3 hal yang utama tadi terkait dengan perilaku keseharian,
berlaku tertib dan disiplin. Ini tidak hanya ketika anak-anak, ketika siswa-siswa itu berada di dalam kelas, tapi di luar kelas pun, ketika mereka makan di ruang makan, ketika sholat dan lain-lain, bahkan pada hal yang kecil, bagaimana mereka menata sepatu, bagaimana mereka mencuci, bagaimana mereka menyetrika baju, itu pun menjadi salah satu hal dasar yang selalu kami tanamkan kepada mereka, bagaimana melakukannya dengan benar. Dan tentu saja Bapak dan Ibu, anak-anakku semuanya, kalau ingin melihat yang nyata ya bisa, nanti suatu saat berkunjung ke sekolah kami SMA Taruna Muhammadiyah Mumpring. Kemudian berikutnya, selalu berpenampilan rapi. Ini juga menjadi sesuatu hal yang sekarang agak mahal harganya, melihat anak-anak berpenampilan rapi. Ini kami ajarkan hal-hal yang semacam ini agar ya namanya mau menjadi pemimpin zaman sekarang itu tetap penampilan perlu. Kemudian berwawasan kebangsaan, pasti mampu bersaing, kemudian kreatif, mandiri, itu tentu saja. Mereka kita ajarkan kemandirian. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya cintai, selanjutnya, karena kami kebetulan ini berada di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Yogyakarta, maka tepat sekali bahwa program kami yang sistemnya berasrama, seperti juga SMP ini ada program full day dan juga asrama boarding. Ini bagi para siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin tidak asing lagi. Artinya ketika di sini sudah ikut program yang boarding, itu kalau di SMA Taruna Muhammadiyah benar-benar tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan. Demikian juga yang full day, karena latar belakang siswa-siswi kami juga beragam, ada dari pondok, ada dari boarding, ada juga dari sekolah biasa. Kalau dari SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin tentu akan sangat mudah menyesuaikannya terkait dengan itu. Nah, saya kira apa yang sudah didapatkan di sekolah ini itu kemudian kalau di SMA Taruna Muhammadiyah Mumpring akan lebih bisa dikembangkan dan diberdayakan lebih kuat lagi. Jangan sampai program yang sudah didapat di sini dengan baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ngajinya rutin dan semacamnya itu kok kemudian pindah ke sekolah lanjutan hilang semuanya. Eman-eman, Bapak Ibu, eman-eman. Nah, kami sudah mengkondisikan itu. Siapa wanita di sana, apalagi dari Al-Mujahidin, ini insya Allah sudah tinggal menguatkan lagi, tinggal menguatkan dan minimal menjaganya. Kemudian ini yang mungkin baru bagi anak kita, yaitu pendidikan kesamaptaan. Insya Allah putra putri Bapak Ibu seandainya nanti bergabung dengan SMA Taruna Muhammadiyah, insya Allah dijamin sehat jasmani ya pertama, karena kalau kesamaptaan itu berbicara tentang pola fisik. Jadi ini Taruna Herta, Taruna Olivia, nanti Pak Taruni Syahda. Ini kalau misalkan ketemu dengan teman-teman sejawatnya, wah mereka pasti insya Allah lebih jauh sehat. Di samping asupan makanannya juga terjaga, tapi juga kesamaptaan menjadi syarat kenaikan kelas. Kesamaptaan. Apa itu kesamaptaan? Ya, kalau orang-orang lain lari 1 kilo membutuhkan 5 menit,
Taruna Heta berapa meter? Pokoknya itu ada ukurannya sehingga di atas rata-rata, di atas rata-rata. Kemudian ekstrakurikuler yang khas. Kalau bicara ekstrakurikuler itu kan tentang mengembangkan diri ya. Tapi di samping ada ekstrakurikuler apa literasi, jurnalistik, tapak suci, HW dan lain-lain. Kekhasan kita apa? Ada pendidikan ekstrakurikuler namanya ketarunaan. Ini dibimbing oleh personel yang memang ahli di situ. Sehingga Bapak Ibu semuanya sekaligus saya sampaikan, sejak kelas 10 para siswa-siswi ini sudah kami mintakan pemantapan mereka. Besok setelah lulus mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi atau masuk ke sekolah kedinasan seperti TNI, Polri dan lain-lain. Nah, karena itu sejak kelas 10 bagi mereka yang mau ke PTN ini sudah kami ke perguruan tinggi maksud saya, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, itu sudah kami arahkan. Seseorang misalkan dia ingin menjadi seorang dokter, ada yang ingin menjadi sarjana teknik. Nah, maka di situ sejak awal sudah kami lakukan tes, kemudian kelas 10 itu sampai kelas 12 kami dampingi terus sehingga apa yang mereka inginkan itu terarah. Bukan sekedar anak-anak itu pengen, tapi juga kita lihat kemampuannya. Ibarat seseorang anak, saya pengen ke kedokteran, tapi sebenarnya kapasitasnya tidak memenuhi syarat. Itu kalau dipaksakan kan juga malah menjadi beban. Nah, karena itu pendampingan di sini bukan sekedar pendampingan penguatan pelajaran, tapi juga pendampingan dari karir itu sendiri. Demikian juga yang masuk ke TNI Polri sejak kelas 10 harus kita siapkan. Kita siapkan secara fisik dan mental. Nanti untuk masuk ke TNI Polri, sekolah kedinasan yang lain, itu ada syarat-syarat begini. Ini sudah kita persiapkan. Sehingga ketika kelas 12 ini sudah menjelang lulus, mereka sudah siap untuk daftar ke sana. Ini sudah kita siapkan sejak awal. Ya sekarang sudah berjalan. Beberapa misalkan yang mau masuk ke TNI Polri sudah tiap hari berlatih apa yang harus dipenuhi standar pull up, lari, push up, sit up dan lain-lain. Renang. Yang ke PTN juga sudah mulai kita arahkan. Itu yang menjadi salah satu apa yang kami unggulkan, bahwa bimbingan karir para siswa itu dideteksi sejak dini, kemudian diarahkan, dibimbing sampai selesai mereka mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anakku semuanya, ini foto Bapak Dr. Andes Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yang senantiasa rajin untuk mendampingi kami, membimbing, membina, menguatkan semangat para ustadz-ustadzah, demikian juga semangat para taruna-taruni, karena ya kami memang langsung di bawah pembinaan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Sehingga bagi Bapak Ibu semuanya, dan terutama adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, untuk bisa bergabung dengan kami, silakan segera
menghubungi kami SMA Taruna Muhammadiyah Gunung sudah terakreditasi A. Jadi nggak usah khawatir tentang lah kalau sekolahnya belum lama bagaimana akreditasinya, karena akreditasi itu memang menentukan kapasitas atau kuota yang bisa diterima untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri khususnya. Karena itu informasi terakhir, ini Bapak Ibu dan anakku semuanya, seandainya ingin bergabung dengan kami, jadwal gelombang 1 untuk pendaftaran dimulai tanggal 2 November sampai dengan tanggal 8 Januari. Tetapi bagi Bapak Ibu, anak-anakku yang ingin inden terlebih dahulu, bisa kami layani sampai dengan bulan Oktober ini. Kalau inden apa keuntungannya? Ya, tentu saja kami akan memberikan pelayanan khusus di samping pendaftaran, uang pendaftarannya juga lebih murah. Kemudian tes seleksinya insya Allah tanggal 10 Januari 2021, pengumumannya 23 Januari 2021, kemudian daftar ulang 25 Januari sampai dengan 6 Februari 2021. Ini ya, saya bicarakan gelombang 1 dulu. Nanti yang gelombang 2 informasinya seperti terpampang di dalam tayangan. Demikian sementara Bapak Ibu perkenalan kami SMA Taruna Muhammadiyah dengan wali siswa SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Dengan juga untuk anak-anakku, Anda bisa bergabung dengan kami dan Anda akan menjadi orang generasi muda yang kuat, lahir batin, jasmani, rohani, insya Allah. Saya kira sementara itu yang bisa saya paparkan. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu diperjelas kepada Ibu Sylvia bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Indah atas informasi yang telah diberikan kepada kami pemirsa SMTAM TV mengenai SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Dan mengenai SMA Muhammadiyah SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring tadi sudah dijelaskan oleh Bapak mengenai kurikulum mengadaptasi 3 kurikulum ya Bapak, kurikulum nasional, iskuba dan ketarunaan. Di mana ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang dapat membentuk kita menjadi pribadi atau seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan, berprestasi dan juga dilandasi dengan karakter Islam. Untuk fasilitas yang ada di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring adalah sekolah boarding, Bapak betul? Ya baik, sekolah boarding di mana nanti kita akan tinggal di asrama saat menjadi siswa di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Selain itu juga terdapat pembiasaan kegiatan keagamaan dan ada ekstrakurikuler. Kekasan dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini adalah ekstrakurikuler ketarunaan. Selain itu juga ada ekstrakurikuler lain yang nanti akan mengembangkan bakat dan minat para taruna-taruni di SMA Muhammadiyah Gunung Pring. Kemudian ada hal yang sangat menarik dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini, di mana di sini nanti kita akan mendapatkan pendidikan kesamaptaan yang di sekolah lain itu memang belum ada ya Bapak, belum ada. Dan konsep dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini baru satu-satunya sekolah di Jawa Tengah yang memiliki di Indonesia, bahkan di Indonesia pemirsa, yang memiliki konsep SMA Taruna Muhammadiyah khususnya seperti itu. Baik, terkait dengan informasi pendaftaran peserta didik baru sudah Bapak sampaikan. Untuk saat ini gelombang 1 bisa mulai pendaftaran
Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa SMPAN TV dapat menghubungi pada kontak person yang tertera pada tayangan berikut ini atau mengunjungi website dari SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita akan mendengarkan cerita pengalaman dari kakak-kakak Taruna dan Taruni yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Baik, gimana kakak, masih semangat? Siap, masih semangat semuanya. Baik, di sini kita akan bercerita atau kita akan sharing dengan adik-adik kita pemirsa SMPAN TV seluruh Indonesia, khususnya kelas 9, mengenai apa sebenarnya yang kalian dapatkan dan bagaimanakah pengalaman yang kalian rasakan saat ini di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Bisa dimulai dari kakak Hesta dulu. Oke, langsung saja melanjutkan dari perkenalan tadi. Kenalkan, nama saya Taruna Heta Kalamahira, sekarang kelas 11 IPS di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Sebelumnya, alasan saya memilih di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini adalah saya ingin mengimprove skill saya dalam hal tentunya public speaking dan seperti tagline di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, yaitu tentang berjiwa kepemimpinan. Tapi ada satu hal yang menarik, hal lain yang membuat saya benar-benar mantap untuk masuk di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, yaitu pada saat itu abang-abang senior, kakak senior, mereka sedang apel untuk melakukan pesiar, yaitu kegiatan rutin 2 minggu sekali yang abang-abang kita bisa keluar dari kampus. Nah, saat mereka melakukan apel, saat pembina apel mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para abang-abang dan kakak senior ini mereka menjawab dengan kompak, gak ada yang telat, gak ada yang kecepatan, pokoknya semua kompak. Nah, itulah salah satu hal yang menyebabkan saya juga benar-benar mantap untuk masuk ke sekolah ini. Kemudian banyak tentunya selama 1,5 tahun ini saya bersekolah di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Sebelumnya alasan saya masuk di kelas IPS karena saya ingin menjadi diplomat, dan insya Allah dan semoga Allah mengabulkan bahwa saya akan melanjutkan ke PTN UGM untuk jurusan hubungan internasional, dan tentunya di situ juga harus mengasah public speaking dan mungkin bahasa-bahasa internasional lainnya. Jadi ada tiga hal yang saya garis besari apa yang saya dapatkan di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini. Yang pertama tentang kedisiplinan. Saya di sana tentu disiplin itu memang benar-benar ditekankan. Dari yang apel, setiap hari ada 3 apel yang dimulai dari pukul 7 untuk apel pagi dan apel siang pukul setelah pembelajaran KBM, dan apel malam pukul 9 malam. Bahkan tata cara makan pun kita ada aturannya, tidak langsung makan ambil lawuh prasmanan itu enggak, kita harus ada aturannya. Ada adab terhadap seniornya juga, adab terhadap guru itu memang ada dan harus ditekankan dan disiplin. Yang kedua adalah loyalitas. Apa sih maksud loyalitas itu? Salah satu tagline kita adalah membentuk jiwa pemimpin. Pemimpin itu harus siap dipimpin dan harus siap memimpin. Saya ulangi, pemimpin itu harus siap memimpin dan siap untuk dipimpin. Jadi salah satu hal yang bisa membentuk karakter kita adalah kita setiap hari ada namanya kegiatan PBB, yaitu memang kita harus melatih mental kita, dan ternyata memimpin PBB itu tidak mudah. Ada harus mental dan otak yang harus bekerja secara maksimal agar pasukan yang kita pimpin itu benar arahnya dan tidak salah arahnya. Yang ketiga adalah jiwa korsa. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Imas Sugiarto, jiwa korsa adalah jiwa saling memiliki, saling melengkapi. Di mana saat satu ada yang salah, kita mengingatkan. Kalau ada sesuatu yang kurang, kita lengkapi. Jadi jiwa saudara kita pertama itu harus dikuatkan. Jangan sampai kita itu merasa
kurang terhadap suatu hal tersebut. Contohnya kalau ada yang sakit, tentu oleh sakit kita pasti merawatnya, dan tentunya kita harus saling memahami, memiliki rasa percaya diri terhadap diri sendiri dan saling memahami untuk teman lain. Sedikit menjelaskan tentang pendidikan kesemaptaan. Salah satu hal yang saya rasakan tentang pendidikan kesemaptaan ini, sebelum saya masuk di sekolah ini, saya nggak untuk push up, pull up, sit up, lari jujur itu saya hampir blank. Nah, setelah masuk sekolah ini, untuk push up sampai sekarang paling nggak push up itu 30-40 itu 1 menit. Kemudian untuk sit up pun 30-40, dan untuk pull up yang dulu saya tuh bener-bener nggak bisa, sekarang paling nggak pull up itu kalau nggak minimal 7-10. Ya, mungkin itu cukup sekian dari saya. Mungkin dari Kak Alifia bisa menambahkan. Ya, langsung saja. Mungkin ini pengalaman saya sebagai taruni di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring Mundilan. Nah, sebelumnya saya mungkin kalau Herta kan sudah pernah boarding. Tapi untuk saya ini pertama kalinya di SMA itu boarding, maksudnya kayak tinggal di sekolah, hidup di sekolah. Jadi awal mula kaget, tapi lama-lama itu sebagai suatu rutinitas gitu. Karena kenapa? Di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini semua jadwal itu sudah teratur, sudah terstruktur dari bangun tidur sampai kembali tidur. Mulai dari bangun tidur jam 3:30, lalu kita melaksanakan sholat tahajud, lalu mengaji atau murojaah, terus dilanjut dengan kegiatan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita ada waktu untuk senam pagi. Lalu setelah senam pagi kita ada jadwal bebas seperti mandi dan beres diri. Lalu setelah itu kita akan melaksanakan apel pagi seperti yang sudah dijelaskan oleh Taruna Herta, dan apel pagi tersebut ya dipimpin oleh semuanya. Jadi nggak cuma misal yang mimpin itu saja. Jadi kita ada bergilir gitu kan. Kita juga memiliki moto yaitu sekolah calon pemimpin. Jadi semua benar-benar dilatih menjadi calon-calon pemimpin. Jadi semua itu pemimpin atau dantonnya itu dipilih menurut nomor absen. Jadi bisa absen 1 untuk minggu pertama, absen 2 untuk minggu ketiga. Jadi semua menjadi pemimpin secara menyeluruh, nggak cuma 1-2 orang saja yang menjadi pemimpin. Lalu setelah apel kita ada waktu setengah jam untuk hafalan. Jadi kita sekolah taruna juga sekolah Islami juga. Jadi kita mentang-mentang taruna terus tidak memperhatikan agama itu tidak, karena di sekolah kami kita juga menyesuaikan seimbang antara taruna, agama dan pendidikan gitu. Lalu setelah itu kita ada jadwal KBM sampai kalau jadwal biasanya sampai jam 2:30. Lalu 2:30 sampai jam 3 kita ada kegiatan beres diri. Lalu mulai jam 3 itu sholat asar. Setelah sholat asar kita juga ada mulai murojaah lagi untuk menambah hafalan mungkin. Lalu habis itu jam 3:30 sampai jam 5 itu kira-kira ada ekstrakurikuler. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Tatiman, ada ekstrakurikuler mungkin tapak suci, ketarunaan, lalu ada ekstrakurikuler pilihan kita. Untuk sekarang pilihan ada panahan, terus ada foto atau videografi, Herta, lalu ada tenis meja, lalu ada jurnalistik juga. Selebihnya itu karena sekarang lagi pandemi, jadi belum diupayakan. Lalu setelah ekstrakurikuler, kita bisa mandi dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita ada jadwal makan malam. Tadi lupa, jam 12 siang tadi jadwal makan siang. Terus mulai 5:30 sampai jam 6 itu ada jadwal makan malam. Nah itu setengah jam itu kita sudah makan, mencuci piring, mengambil nasi, itu udah harus setengah jam sudah cukup. Jadi kita nggak membuang waktu sia-sia di situ. Jadi semua waktu itu terangkum dengan terstruktur gitu. Lalu jam 6 sampai jam kurang lebih 6:04 itu kita melaksanakan sholat maghrib, dilanjut dengan kajian malam sambil menunggu sholat isya. Nah kajian malam di sini kita
ada kajian malam seperti Al-Quran tematik, lalu ada diskusi ilmiah, lalu ada public speaking juga, terus ada HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Jadi kita akan bahas secara detail bagaimana sih himpunan-himpunannya yang tepat. Setelah itu kita melaksanakan sholat isya. Lalu setelah sholat isya sekitar selesai jam 7:30, kita melanjutkan belajar mandiri untuk mengerjakan tugas dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi di sini kan ustadzah piket kayak piket giliran gitu. Nah, di situ kita bisa sambil kalau tidak mengerti pelajaran yang tadi habis dipelajari, kita bisa menanyakannya saat belajar malam tersebut. Nah, belajar malam itu kira-kira sampai jam 9. Jam 9 kita apel malam, melaksanakan apel malam, dan setelah itu dilanjutkan oleh kegiatan pribadi sampai jam 10. Pokoknya itu jam 10 harus sudah berada di geraha atau di kamar. Jadi ya gitu, terus kembali lagi ke awal jam 3:30 bangun. Jadi seperti itu terus. Semua kegiatan di SMA Taruna Muhammadiyah terstruktur dan tersusun dengan rapi. Jadi untuk saya mungkin awal mula saya kan ingin menjadi akpol, makanya saya masuk di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini. Tapi akhirnya ya mulai berubah-ubah lagi, dan di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini juga bisa mengasah kemampuan saya yang sebelumnya di SMP itu tidak terlihat. Contohnya saja, dulu saya benar-benar nggak bisa soal dunia kayak perfilman atau acting seperti itu, tapi semenjak di SMA Taruna Muhammadiyah saya mulai menemukan bahwa wah, saya ternyata bisa gitu. Terus juga dalam paduan suara, mungkin dulu di SMP saya benar-benar nggak ikut seperti itu. Terus di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini mulai tumbuh kemampuan yang sebelumnya tidak terlihat dalam diri saya. Mungkin itu saja dari saya. Dilanjutkan oleh Taruni Cicahem. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena saya juga belum bisa bergabung dengan abang dan kakak untuk belajar di sekolah. Saya masih sama seperti kalian untuk belajar di rumah. Namun di sini saya akan berbicara apa sih pendapat saya atau alasan saya untuk masuk ke SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini. Jujur saja, pertama kali saya bertemu dengan Bang Herta di SMA Muhammadiyah Al-Jatim ini untuk bersharing tentang SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini. Saya sangat tertarik sekali dengan bagaimana mereka berpakaian, tentang seragamnya yang menurut saya sangat menarik sekali, dan juga bagaimana Bang Herta berperilaku, bertutur kata, atau public speakingnya yang membuat saya ingin menjadi seperti Bang Herta yang memiliki public speaking yang sangat bagus, dan itu tentu saja membuat saya ingin bergabung di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring untuk mengasah sebuah kemampuan di diri saya. Dan tentu saja sekolah ini menurut saya sangat menarik bagi kalian yang ingin mengetahui jati diri kalian, untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, jiwa disiplin, jiwa tanggung jawab. Dan tentu saja saya sangat ingin sekali jika adik-adik di kalian bergabung dengan kami di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Terima kasih. Terima kasih Kak Herta, Kak Alivia, dan Kak Sahda yang telah menceritakan pengalamannya selama belajar di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, di mana kakak-kakak Taruna dan Taruni ini mendapatkan kedisiplinan, adab dalam berperilaku sehari-hari, loyalitas kepada sesama, jiwa korsa yang semakin dibangun, kesehatan yang semakin meningkat ya Kak Herta, kemudian melatih jiwa kepemimpinan tentu saja, dan selain itu juga tidak lupa untuk keseimbangan antara ilmu, kedisiplinan, dan karakter Islam apabila teman-teman semuanya bersekolah di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Baik, saya rasa dari berbagai informasi yang telah diberikan oleh Bapak Hima dan kakak-kakak Taruna Taruni SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring saat ini memberikan wawasan yang lebih banyak lagi kepada pemirsa SNPAM TV dimanapun kalian berada. Apabila kalian
kalian merasa ingin mengembangkan bakat kepemimpinan, ingin mengasah jiwa korsa dan kedisiplinan, kalian bisa mengetahui informasi lebih lanjut mengenai SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring pada kontak person dan melalui website yang tertera pada tayangan berikut ini. Baik, saya rasa cukup sekian untuk informasi Career Day SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan SMPA TV karena kami akan memberikan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.